Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Bintang Ternak. Seperti biasa teman-teman, kita akan memperlihatkan aktivitas kita. Hari ini saya berada di kandang ayam potong kemitraan yang ada di Desa Aribaya. Seperti janji saya teman-teman, saya akan berbincang-bincang lebih lanjut untuk keadaan di kandang secara teknis dan perawatan ayam-ayam dari mulai ayam datang ke kandang. Dan kita bersama dengan Bapak Kepala Kandangnya. Ini ada Bapak atau Mas nih, Mas Jamal. Selamat siang Mas Jamal. Selamat siang Bu. Ya. Mas Jamal, bisa dijelaskan bagaimana untuk teknisi atau perawatan di kandang close house ini? Untuk sistemnya sendiri, dari sebelum ayam sampai ataupun DOC atau juga bisa dibilang check in, kita harus menyiapkan boardingan terlebih dahulu. Sekam atau merang ditabur seluruhnya ketebalan 10 cm minimal 8 cm. Dan untuk posisi ayam chicknya sendiri, ketika ayam baru datang itu wajib dikarantina dulu di dalam boxnya, jangan dulu dibuka karena untuk penyesuaian udara di dalam ruangan ini. Setelah penyesuaian baru bisa dimasukkan ke dalam boardingan, dan ketika karantina itu kurang lebih 1 jam paling lama. Dan di dalam boardingan wajib dikasih alas berupa koran, kertas koran, ataupun ada barang khusus seperti kertas roti, itu bisa untuk dipakai untuk alasnya. Dan untuk tempat makan dan minumnya menggunakan baby chick, tidak langsung menggunakan nipple ataupun galon pakan pada umumnya. Selanjutnya, setelah ayam dimasukkan ke dalam boardingan, gas solek juga harus sudah disiapkan. Temperatur yang diinginkan untuk ayam sendiri itu 35 derajat, minimal 33 derajat ketika ayam DOC baru masuk. Dan selanjutnya diberikan gula, jangan dulu dikasih pakan, diberi dulu air gula. Untuk kebetulan kandang saya ini kapasitasnya 4.000 ekor, jadi saya menggunakan gula cuma 2 kilo aja. Pemberian air gula cukup 1 kali karena untuk mengganti daya tahan tubuhnya supaya lebih kuat juga dan tidak stres ke ayamnya. Selanjutnya, sesudah pemberian air gula, kita siapkan favorit 3 ppm. Kadar favorit 3 ppm itu ada di toren. Kita kontrol untuk airnya dulu, kurang lebih 20 menit diendapkan, baru bisa dikonsumsi untuk ayam. Selanjutnya untuk pemberian obat-obat pendukung yang lainnya seperti vitamin ataupun anti stres, itu dikasih setelah 2 hari ayam berposisi di kandang. Dan untuk berikutnya perawatan lainnya untuk pakan ataupun minum, karena minum sesudah 1 minggu itu bisa menggunakan nipple, bisa dibongkar, diturunkan nipple-nya. Pakan pun bisa menggunakan model galon. Dan untuk pemberian pakan wajib dikontrol per 2 jam. Dan ayam wajib digurah juga. Digurah itu berarti kita bangunkan ayam, jangan sampai dia tidur kelamaan. Setelah itu baru kita cek temperatur di dalam ruangan, RH-nya berapa, kadar amoniak yang dihasilkan dari kotoran ayam berapa, jangan sampai over dari 99%. Dan untuk umur 12 hari sampai biasanya dari umur 15 hari itu juga termasuk rawan-rawannya, di mana ayam sedang memproduksi sistem imunnya, di mana vaksin yang sudah diberikan ketika dia menetas itu akan diproduksi untuk menjadi tahan tubuhnya sistem imunnya. Yang akan terjadi pada ayam itu sendiri akan terjadi cekrek, yang disebut cekrek individu. Karena cekrek itu dibagi 2, ada yang cekrek berupa penyakit, ada yang disebut cekrek untuk
membentuk sistem imunnya sendiri. Untuk cekreknya itu sendiri bisa diatasi dengan obat yang dianjurkan oleh PPL-nya masing-masing. Kebetulan saya di sini menggunakan Trimicin untuk cekrek. Itu pemberian selama 3 hari dan dosis harus dinaikkan menjadi 200 gram untuk kapasitas 120 liter air. Pemberian obatnya nggak boleh lebih dari 6 jam, yang paling bagus itu 4 jam atau 3 jam udah habis airnya. Kalau udah melebihi dari 4 jam, usahakan harus dibuang, jangan langsung dikonsumsi ayam. Dan untuk pemberian menggunakan nepel, wajib nepelnya diplasing atau dikuras supaya sisa-sisa obat yang mengendap di pipa itu bisa kebuang. Kalaupun ada untuk pembersihnya bisa menggunakan water cleaner, ada khusus obatnya. Kalaupun nggak ada, cukup diplasing dengan tekanan air paling kencang selama 10 menit. Sudah 10 menit baru ditutup dan ayam bisa mengkonsumsi lagi. Dan untuk kematian, alhamdulillah kematian sampai umur sekarang 36 hari, kematian baru 83 ekor. Masih di bawah batas wajar karena dari 4.000 ekor kematian saya 83 ekor, berarti cuma 0,005% lebih. Sedangkan dari PT untuk kematiannya sendiri itu maksimal 10% atau 400 ekor ayam. Dan alhamdulillah untuk saat ini kematian udah bisa diminimumkan. Dan untuk yang cekrek ataupun yang koli itu dipisah dan dikarantina agar supaya tidak menular ke yang lain, termasuk yang lumpuh juga dipisah supaya tidak terinjak-injak sama yang lain dan dia bisa makan dengan normal. Diturunkan ke bawah. Selanjutnya untuk pengaturan temperatur sendiri di sini saya menggunakan 3 blower. Yang 2 blower cuma bisa auto manual dan yang 1 blower itu bisa dibikin periodik putarannya tergantung keinginan kita dan tergantung temperatur ruangan di sini. Ketika temperatur mencapai yang diinginkan, putaran akan melambat dan tidak langsung stop karena disetting secara periodik. Untuk di panelnya sendiri ada instrumen-instrumen pendukung yang lainnya. Untuk RH saya juga menggunakan kontrolnya, ada termometer tapi jenisnya udah 2-in-1. Dia ada termometernya untuk mengecek RH. Jadi ketika RH naik ataupun amoniak kadarnya tinggi bisa kecek dan ada alarm supaya kita bisa segera menyalakan kipas pendukung yang lain. Dan mungkin hanya itu aja untuk saat ini. Kebutuhan pakan alhamdulillah bisa dikunci di 12,5 karung per harinya. Dan bobot ayam tidak berkurang, pakannya secara teratur juga, teratur pemberiannya dari jam 4 sore sampai jam 4 sore baru diisi ulang. Nah, untuk mengunci pakan itu sendiri kita kembali lagi ke air. Air itu wajib dikontrol lagi berapa ppm lagi yang harus dibutuhkan ayam dan pH-nya juga harus dicek. Jangan sampai melebihi dari 8,5% atau kurang dari 5%. Yaitu dan untuk merang saya setiap per 3 hari itu wajib saya sesek kotorannya 3 hari sekali disesek. Mungkin ribet tapi demi kenyamanan ayam dan sehatnya ayam sesuai target yang kita inginkan, kita mau nggak mau harus sesek ya. Jangan sampai sekedar didudul karena amoniak makin tinggi. Disesek terus ditabur itu per 3 hari sekali. Dan untuk penyesekan diusahakan seharian full itu bisa kelar. Jangan sampai 2 hari atau 3 hari karena bisa mengganggu nafsu makan ayam yang mengakibatkan pertumbuhan ayam lambat. Mungkin hanya itu aja, cukup dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian teman-teman, perbincangan kita sangat menarik penjelasan dari Mas Jamal ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan
akan kita lanjutkan video berikutnya untuk lebih jelas dan lebih spesifik untuk masalah pakan dan minumnya ayam-ayam di kandang. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.